Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat belajarnya walaupun masih belajar daring. Pertama-tama Bunda ucapkan selamat atas kenaikan kalian ke kelas 6. Semoga di kelas 6 ini kalian bisa semakin rajin dan semangat belajarnya, lebih semangat lagi ya belajarnya. Oke, selain matematika, Bunda juga akan mengajarkan kalian TIK. Oke, pada hari ini Bunda akan mengajarkan kalian mengenal program pengolah angka. Nah, program pengolah angka yang biasa kita kenal yaitu Microsoft Excel, ya. Oke, lanjut aja, langsung kita mulai pembelajarannya. Nah, di sini ada program pengolah angka. Ini adalah perangkat lunak. Pengolah angka merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola data dan angka. Jadi, Microsoft Excel yang kita kenal itu merupakan perangkat lunak atau biasa kita sering dengar yaitu software. Jadi ada software, ada hardware. Nah, si Excel ini adalah software, ya. Jadi perangkat lunak pengolah angka. Nah, ada juga perangkat lunak yang lainnya selain Microsoft Excel, yaitu mungkin ada yang sudah kenal, ada yang belum ya. Nah, ini dia yang perangkat lunak selain dari Excel. Ada Keyspread ya, atau simbolnya seperti ini, mungkin ada yang sudah mengetahuinya. Terus ada Genumeric, simbolnya seperti ini ya, logonya. Lalu ada Lotus 123, ada SPSS. SPSS ini biasanya digunakan untuk skripsi nanti di perguruan tinggi ya, untuk menghitung data angka gitu ya. Terus ada juga OpenOffice Calc. Nah, ini fungsinya hampir sama sih sebenarnya dengan Excel. Dan yang sering kita kenal ya, yaitu adalah Microsoft Excel. Nah, yang akan kita bedah itu adalah Microsoft Excel. Jadi yang akan kita pelajari selama 1 semester ini adalah Microsoft Excel. Oke deh, langsung kita lanjut. Ada di sini ada istilah-istilah ya dari Microsoft Excel. Oke, Microsoft Excel adalah aplikasi pengolah angka yang merupakan salah satu bagian dalam Microsoft Office ya. Microsoft Excel merupakan program aplikasi yang banyak digunakan untuk apa saja? Untuk menghitung, untuk memproyeksikan, untuk menganalisis data dan angka, dan untuk mempresentasikan data dan angka ya, atau bisa juga untuk membuat grafik ya, diagram, dan masih banyak lagi. Oke, istilah-istilah ini di sini ada beberapa istilah-istilah yang sering kita dengar, yaitu cell, range, worksheet, workbook, dan spreadsheet. Nah, yang pertama ada cell. Cell ini adalah perpotongan antara baris dan kolom. Ya, ini Bunda ganti dulu. Perpotongan antara baris dan kolom, ini contohnya seperti ini. Ya, jadi ada kolom C, di sini ada kolom C, dan ada baris kelima. Ya, dinamakan sel C5. Sel C5. Kenapa C5? Karena si selnya ini berada di kolom C dan ada di baris ke-5. Oke. Itu adalah sel. Nah, selanjutnya ada range. Range ini adalah kumpulan beberapa sel. Oke, kita cek ya. Nah, ini dia range. Ya, kumpulan beberapa sel. Jadi banyak selnya. Mau dari ujung ke ujung boleh ya. Ini Bunda contohkan range-nya dari C3 sampai dengan D7. Bun, kenapa sih C3 dan D7? Karena dimulainya itu dari sini ya. Dari sel C3. Ya, ini namanya C3. Ya, ini namanya sel C3 namanya. Nah, dimulainya dari C3 sampai dengan D7. Kok sampai D7, Bun? Karena terakhirnya di sini. Pas kita ngedrag ya, itu terakhirnya di sini. Posisinya di D7 ya.
D7. Ini namanya sel D7. Oke, jadi range-nya C3 sampai dengan D7. Dibacanya seperti itu. Ya, atau boleh kalian drag nih dari ujung sini sampai ujung sini, boleh. Itu namanya range. Worksheet. Nah, worksheet ini adalah lembar kerja. Oke, kita lihat ya, lembar kerja itu seperti apa sih? Nah, ini dia worksheet. Jadi worksheet ini semua yang ada di sini, lembar kerja kita, ya, yang baru aktif, yang baru pertama kali kita klik Excel-nya, itu dia namanya worksheet, ya. Di bawah ada tab worksheet, ada sheet 1, sheet 2, sheet 3, artinya worksheet itu adalah lembar kerja 1, lembar kerja 2, lembar kerja 3. Jadi kalau kita mau mengerjakan sesuatu, biasanya kan berlembar-lembar ya, berhalaman-halaman ya. Nah, ini dia yang dinamakan dengan worksheet ya. Semua yang ada di situ namanya worksheet. Selanjutnya ada workbook. Nah, workbook ini adalah gabungan dari beberapa worksheet ya, kumpulan dari lembar kerja, itu namanya workbook. Ya, jadi sheet 1, sheet 2, sheet 3 dikumpulkan itu namanya workbook. Kalau kita save nanti bentuknya seperti ini ya. File name-nya misalkan apa gitu, isi namanya. Lalu save as type-nya itu adalah Excel workbook. Ya, bukan worksheet tapi workbook karena gabungan dari beberapa sheet. Oke, selanjutnya yang terakhir ada spreadsheet. Spreadsheet ini adalah lembar sebar. Jadi lembar yang hampir sama dengan worksheet ya. Spreadsheet ini adalah lembar sebar yang sudah terisi data gitu. Itu namanya spreadsheet. Oke, selanjutnya ada fungsi Microsoft Excel. Jadi fungsi utamanya itu sebagai aplikasi atau software pengolah angka saja. Namun, fungsi atau kegunaan Microsoft Excel dalam pekerjaan sehari-hari itu ada banyak banget ya. Ada mampu membuat atau mengedit, mengurutkan dan menganalisis data, meringkas data, perhitungan statistika, membantu menyelesaikan soal logika matematika, membuat grafik, membuat catatan keuangan, anggaran. Ya, kalau misalkan kalian mau mencatat pengeluaran kalian atau apa, nah ini bisa nih menggunakan Excel. Ya, oke, selanjutnya nanti bisa dibaca ya, ini fungsi-fungsinya. Selanjutnya ada manfaat Microsoft Excel. Pertama di bidang akuntansi. Fungsinya untuk apa sih di bidang akuntansi? Ya, akuntansi untuk apa aja? Untuk menghitung jumlah keuntungan, kerugian, ya. Untuk menghitung gaji. Kalau nanti kalian punya perusahaan untuk menghitung gaji karyawan, nah bisa nih menggunakan Microsoft Excel ya. Selanjutnya yang kedua ada kalkulasi matematis. Jadi untuk menjumlah, mengurang, mengali ataupun membagi ya. Jadi ini Excel itu pinter banget, bisa buat perkalian, penjumlahan, pengurangan, nanti langsung keluar hasilnya. Ya, dengan menggunakan rumus atau format yang sudah disediakan di Microsoft Excel. Nah, yang ketiga ada pengelolaan data. Pengelolaan data ini biasanya untuk mengolah data statistika. Ya, mencari nilai tengah, rata-rata nilai matematika di kelas 6 berapa ya? Nah, ini bisa nih dicari tidak tanpa menghitung menggunakan kalkulator secara manual, tapi bisa menggunakan rumus saja langsung keluar nilai rata-ratanya. Keren kan? Nah, ini dia canggih sekali Microsoft Excel ya. Selanjutnya manfaat yang keempat yaitu pembuatan grafik. Jadi kalian kalau mau membuat grafik tentang perkembangan jumlah siswa atau grafik tentang virus COVID ya, penyebaran virus COVID. Nah, ini bisa menggunakan Microsoft Excel. Lalu ada yang terakhir operasi tabel. Ya, karena jumlah kolom dan barisnya dia banyak sekali, ya. Maka si Microsoft Excel ini bisa digunakan untuk operasi tabel. Oke, sekian dulu penjelasan dari Bunda. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan melalui Google Classroom atau boleh WhatsApp langsung Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajarnya.